Shalom, apa kabar semuanya sahabat-sahabat muda di kota Kupang? Merdeka! Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan terkait juga dengan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan tema kita hari ini adalah Merdeka, Lahir, dan Batin. Pertanyaan sederhananya adalah, sudahkah teman-teman semuanya merdeka? Mari bersama-sama kita pekikan kemerdekaan 3 kali. Amin. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Baik, sahabat-sahabat mudaku yang terkasih, pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai seluruh renungan dan pewartaan firman Tuhan pada hari ini, kita mau mendengarkan sebentar dan kita mau melihat sebuah klip film sederhana berikut ini. Silakan. Baik, teman-temanku yang terkasih, sudah lihat filmnya? Bagaimana kesan Anda melihat film sederhana tadi? Dan itu sangat real konteksnya dengan kehidupan kita sehari-hari, betul? Bahwa ada seorang pemuda yang pada hari itu sedang janjian dengan kekasihnya. Namun kemudian apa yang terjadi berikutnya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan dia atau rencana yang telah ia susun sebelumnya, betul? Nah, terkait dengan itu, inilah topik yang akan kita bahas, yaitu merdeka, lahir, dan batin. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemuda ini, kalau kita boleh melihat dan kita merefleksikan serta menilainya, pemuda ini benar-benar telah merdeka. Dan izinkan saya buka dengan 1-2 ayat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Mari kita buka kitab sucinya, Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Karena kuncinya di sini adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teman-teman yang terkasih, ketika kita mencoba merefleksikan kisah sederhana dari pemuda tersebut, pada awalnya hatinya begitu berbunga-bunga dan begitu bersukacita untuk mau berjumpa dengan kekasihnya, betul? Namun ternyata setelah sampai di taman tersebut, kekasihnya membatalkan janji yang sebelumnya telah mereka susun dan mereka rencanakan. Dan apa pilihan dari pemuda tersebut? Mungkin kalau Anda dan saya yang menjadi pemuda tersebut, mungkin kita akan kecewanya setengah mati. Mungkin kita akan marah atau bahkan mungkin kita galau. Kenapa? Karena sebuah janji yang sudah disusun bersama-sama ternyata tidak ditepati, betul? Dan bisa saja pemuda itu seharusnya dia merobek-robek bunga tersebut atau dia buang bunga tersebut ke tempat sampah dan dia injak-injak bunga tersebut. Namun apa yang dia lakukan? Ternyata ketika dia hening sebentar, dia merefleksikan sejenak. Lalu kemudian muncul justru sebuah ide, yaitu dia tidak membuang bunga tersebut dan dia tidak ingin menyia-nyiakan bunga yang sudah ada dalam dirinya atau waktu yang telah ia miliki. Maka hari itu, saat itu, justru dia muncul sebuah ide yang sangat brilian, ide yang sangat cemerlang dan justru bermanfaat bagi orang lain. Yaitu apa? Justru dia bawa bunga ini ke seorang pengemis yang berada di depan kuil di India tersebut, betul? Nah, kemudian teman-teman bisa saksikan selanjutnya bagaimana justru bunga ini dan keputusan yang dibuat oleh pemuda tersebut justru sangat bermanfaat bagi pengemis tersebut dan mampu mengangkat derajat dari pengemis tersebut dari seorang pengemis menjadi seorang penjual bunga. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita merefleksikan, berarti pemuda ini sudah mampu sampai pada level merdeka, lahir, dan batin. Ketika ia mengalami kekecewaan, ketika ia mengalami masalah, mungkin juga ada kemarahan dan kegalauan dalam dirinya, namun ia tidak tenggelam dengan itu semua, tapi ia mampu merdeka dan bebas dari itu semua. Bahkan ia mampu membuat keputusan dan pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidupnya. Ia mampu mengolah kekecewaan,
kemarahan, kegalauan itu menjadi apa? Menjadi sebuah langkah sederhana yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang disebut dengan merdeka lahir dan batin. Jadi artinya ketika batinnya merdeka, ketika hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, hari itu ia bisa membuat sebuah keputusan dan melakukan tindakan-tindakan secara lahiriah yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Amin. Baik, sahabat-sahabatku yang terkasih, lalu apa konteksnya dan prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada masa-masa ini, di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa-masa pandemi ini begitu sulit. Banyak sahabat-sahabat saya di Kudus, di Jawa Tengah pada umumnya dan sekitarnya, itu banyak yang sudah mengalami di PHK. Atau kalaupun mereka tidak di PHK, maka ada beberapa yang masih kerja tetapi hanya dibayar setengah gaji. Begitu juga dengan beberapa rekan saya yang sedang menjalankan usaha dan bisnisnya, banyak sekali usaha dan bisnisnya mandek. Produksinya kemudian juga terbengkalai, lalu kemudian proses jual beli, proses bisnis yang terjadi di tengah-tengah mereka pun juga banyak mengalami penurunan. Dan begitu besar dampak dari masa pandemi ini. Dan mungkin itu bisa saja dialami oleh Anda sekalian, saya maupun orang-orang di sekitar kita. Betul? Namun kalau kita berbicara dalam konteks kemerdekaan, maka mari kita boleh melihat dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Teman-teman yang terkasih, kita telah merdeka. Merdeka lahir dan batin. Sebagaimana pemuda India tersebut tadi. Betul? Maka apapun saat ini yang teman-teman alami, apapun saat ini yang sedang teman-teman pergumulkan, apapun yang saat ini sedang ada persoalan, masalah, bahkan juga mungkin kesusahan, kesulitan dan sebagainya, mari kita tetap berdiri teguh karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Dan sebagaimana juga yang disampaikan di dalam surat Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pada kesempatan kali ini saya mau katakan bahwa berbahagialah kita yang sedang dalam pencobaan. Dan pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tetapi inilah kenyataan hidup kita ketika kita mengalami pencobaan. Namun Rasul Yakobus mengatakan berbahagialah, karena apabila ia sudah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pada kesempatan yang lain, Paulus pun mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka teman-temanku yang terkasih, melalui ayat-ayat firman ini, apapun saat ini yang sedang kita alami, entah itu pergumulan, persoalan, masalah, kesulitan dalam pekerjaan, bahkan juga mungkin kesusahan di dalam ekonomi, mari kita tetap percaya bahwa pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Karena Kristus telah memerdekakanmu dan memerdekakanmu. Dan sesungguhnya justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh dan belajar bersama melewati setiap pencobaan-pencobaan ini. Dan apabila kita sudah tahan uji, kita berhasil dalam kesabaran, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Nah, sekarang saya akan membagikan beberapa kesaksian tentang beberapa pribadi-pribadi di sekitar kita yang mengalami dampak dari pandemi ini, namun mereka tetap berani bangkit, mereka tetap berani untuk mencoba, karena ada 3 hal yang selalu mereka pegang, yaitu A, B, C. A yang pertama ini adalah adaptif. Bagaimana mereka tetap mau beradaptasi dengan situasi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, tidak selalu ideal sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sebelum-sebelumnya. Mereka selalu akhirnya belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan hal-hal yang baru, bahkan sekalipun hal-hal itu mungkin tidak enak, mungkin berat
dan juga membuat mereka bisa saja saat-saat itu mengalami kekecewaan, mengalami kebingungan, mengalami kegalauan, dan bahkan mungkin mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Namun mereka tetap belajar untuk adaptif. Lalu yang kedua adalah B, mereka punya brave heart, yaitu mereka punya hati yang berani untuk menghadapi situasi-situasi ini, untuk menghadapi situasi yang tadi belum tentu sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan mereka bayangkan sebelumnya, tetapi mereka punya hati yang berani, mereka punya iman yang kuat untuk bersama dengan Allah tetap berjalan di atas setiap pencobaan-pencobaan dan masalah-masalah dalam hidupnya. Dengan yang ketiga adalah C, yaitu creativity and collaboration. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mereka tidak putus asa, mereka tidak menyerah, mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka berani belajar untuk kreatif. Justru malah dalam keadaan-keadaan yang kepepet, kreativitas itu muncul. Sehingga dengan demikian, malah potensi-potensi yang selama ini terpendam itu bisa terbuka dan akhirnya bisa tersalurkan, dan akhirnya mereka menemukan solusi-solusi terbaik di dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan itu tadi. Dan mereka juga berani untuk collaboration atau berkolaborasi dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar mereka. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna, mereka tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Maka mereka mulai membuka diri untuk berelasi, berhubungan, belajar bersama, dan berkolaborasi dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar mereka. Ini juga yang saya alami, teman-teman mudaku yang terkasih. Ketika sebelum masa pandemi, saya bisa begitu dengan mudahnya cukup mobile, di samping dengan pekerjaan pokok sehari-hari saya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan multinasional. Saya berusaha untuk mengembangkan diri saya untuk terus bertumbuh dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau training-training kepada beberapa perusahaan maupun kepada beberapa komunitas, bahkan sekolah sekalipun. Tapi di tengah-tengah masa pandemi ini, karena kita dibatasi semua gerakan kita dibatasi semua dengan social distancing, dan tidak boleh berkumpul bersama, tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak massa. Namun kita tidak boleh berhenti dan kemudian putus asa atau tinggal diam. Disinilah saya mulai beradaptasi, lalu kemudian saya berkreasi dan juga berkolaborasi dengan sahabat-sahabat di sekitar saya. Dengan akhirnya kita mengadakan webinar. Maka lahirlah beberapa webinar dari ITS, Indonesia Total Solusi, sebuah lembaga training sederhana yang saya kembangkan bersama dengan sahabat-sahabat trainer yang lain, yang pada hari-hari yang lalu kita cukup aktif untuk memberikan training-training dan pelatihan secara langsung dan tatap muka. Tetapi dengan kondisi hari-hari ini, kami mengadakannya melalui webinar, yaitu web seminar melalui media Zoom, melalui media YouTube, dan sebagainya. Maka kita harus terus beradaptasi. Demikian juga dengan sahabat saya yang lain, ada yang mereka terpaksa mengalami PHK oleh karena perusahaannya melakukan efisiensi dan mengalami dampak yang cukup besar dari masa pandemi ini, dan akhirnya dia di PHK. Memang hari-hari pertama pada awalnya dia juga cukup kecewa, ia juga cukup khawatir, ia juga cukup menyesali keadaannya. Namun itu tidak boleh berlangsung lama, harus berani move on. Dan kemudian ia mencoba mencari pekerjaan yang baru, dan di masa-masa hari-hari dia menunggu pekerjaan yang baru, ia berkreasi dengan kemudian mencoba untuk berjualan secara online. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Kadang-kadang mereka malah kemudian belajar tentang menu-menu masakan baru, mencari resep-resep masakan di YouTube, lalu kemudian membuat masakan-masakan, membuat kue, membuat roti, dan itu dipasarkan secara online. Beberapa teman saya, bahkan saudara saya pun ada yang melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk supaya tetap bertahan hidup, untuk supaya tetap melakukan hal-hal yang kreatif dan berkolaborasi dengan banyak orang. Dan ternyata penghasilan mereka juga cukup baik, memperoleh dan mendapatkan dari hasil penjualan tersebut. Di sisi lain, ada seorang sahabat lagi yang walaupun tetap masih bekerja, tetapi hanya dibayar setengah gaji. Anda bisa bayangkan, hanya setengah gaji, padahal kerjanya full time
dengan jam-jam kerja yang sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi hanya dibayar setengah gaji. Disitulah hati ini harus merdeka, merdeka lahir dan batin, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Maka kemudian ia beradaptasi, ia memiliki hati yang berani dan tetap percaya, tetap melangkah di dalam iman bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Tuhan adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Amin. Demikian juga ada sahabat lain, seorang pebisnis. Pada masa-masa pandemi ini ordernya habis total. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak berani untuk kemudian membeli barang-barang hasil penjualan atau produksi yang dia lakukan, karena semua juga dibatasi. Bahkan kemudian dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua membatasi untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Namun sama seperti sahabat-sahabat yang lain, ia tetap kreatif, ia tetap berusaha untuk mencari solusi, tidak tinggal diam. Kata kuncinya adalah jangan diam, tapi teruslah berkreasi, teruslah berpikir. Dan yang paling utama, tetap harus ada iman di dalam hati. Tetap engkau harus bersyukur senantiasa di dalam segala hal, bersukacitalah dan berdoalah. Sebagaimana juga yang tertulis di dalam Ibrani 12. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi teman-temanku yang terkasih, mari saya mengajak hari-hari ini, yuk arahkan hatimu, fokus kepada Yesus, kemudian pandanglah kebesarannya, bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Ia adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ia telah terlebih dahulu memikul salibnya, melewati setiap pencobaan dan pergumulan, dan Ia memenangkan itu, dan akhirnya Ia merdeka lahir dan batin. Demikian juga dengan engkau dan saya yang telah dimerdekakan. Mari kita merdeka lahir dan batin. Kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, dan teruslah bergerak, berkarya. Jangan diam, jangan berhenti. Harus tetap berani move on dengan berkreasi dan berkolaborasi. Mungkin engkau akan menelpon sahabat-sahabatmu, bertanya kepada mereka, minta pendapat mereka, minta bantuan mereka, lalu bekerja samalah, lakukan sesuatu. Jangan diam, karena sesungguhnya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat satu film lagi, yaitu tentang ilustrasi botol-botol dan isinya. Bagaimana isi di dalam botol itu akan mempengaruhi kualitas hidupmu dan hidupku. Silakan.
Baik, setelah kita menonton film tadi, kita menyaksikan bagaimana pendapat teman-teman sekalian. Nanti bisa teman-teman renungkan dan diskusikan bahwa ternyata isi yang ada di dalam sebuah botol itu mempengaruhi nilai dan kualitas dari botol tersebut. Botol yang berisikan air putih mineral harganya berapa? Botol yang berisikan es jeruk atau cappuccino harganya berapa? Botol yang berisikan madu, minyak wangi harganya berapa? Harganya beda-beda, tergantung dari isinya. Padahal mungkin botol dan gelasnya sama. Begitu juga kalau botol ini diisi dengan air comberan. Berapa harganya? Berapa nilainya? Maka tidak bernilai sama sekali. Demikian juga dengan hidupmu dan hidupku. Apa yang terisi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hidup kita akan menentukan kualitas di dalam diri kita masing-masing. Maka sebagai peneguhan saya ambil dan saya tutup dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita semua telah dipanggil untuk merdeka, tetapi justru melalui kemerdekaan dan kebebasan itu, mari kita membuat pilihan-pilihan yang tepat dan berkualitas untuk tetap hidup bahagia, untuk tetap bisa bersyukur, untuk tetap fight dan kuat menghadapi setiap pencobaan-pencobaan dalam hidup kita, dan kita boleh tetap melayani sesama, boleh berharga dan bermanfaat bagi sesama kita. Amin. Tuhan memberkati.